Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan kembali melanjutkan alur cerita anime Kaiju nomor 8. Yang mana di part sebelumnya kita dapat melihat Mina tak sengaja mendengar pembicaraan Kafka dengan Reno. Semua penonton terkejut takut kalau kali ini identitas Kafka akan langsung terbongkar. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Langsung saja mari simak video selengkapnya. Saat Kafka dan Reno masih tidak menyadari jika mereka tengah diawasi, tiba-tiba saja Mina sudah berada di hadapan mereka berdua. Mina mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan Kikoru dan membawanya ke ruang operasi. Sementara itu Hoshino juga mengunjungi Kikoru. Di sana Kikoru mengaku jika dirinya lah yang telah mengalahkan Yuju tersebut, padahal Kafka lah yang telah mengalahkannya. Di sisi lain, saat ini Kaiju yang sebelumnya muncul dan membuat onar kembali melakukan aksinya. Ia berubah wujud menjadi manusia dan hendak memata-matai orang lain. Keesokan harinya, para peserta sudah berkumpul di suatu lokasi untuk menantikan apakah mereka lulus ujian atau tidak. Saat mereka tengah asik ngobrol, tiba-tiba Mina datang dan memecah suasana. Mina memasuki podium. Beberapa pasukan meminta Kikoru untuk menuju panggung dan berbicara mewakili para peserta lainnya. Di sana Mina memberitahu Kikoru jika 27 peserta yang ada di ruangan tersebut akan menjadi perwira angkatan pertahanan. Mina mengatakan ucapan terima kasihnya kepada Kikoru karena ia telah mengalahkan Yuju yang telah mengacau ujian mereka kemarin. Namun Kikoru malah merasa bersalah karena dirinya berbohong jika dirinya lah yang telah mengalahkan Yuju tersebut. Kikoru juga bertanya kepada Mina mengapa Kafka tidak hadir pada upacara pelantikan. Dan pada saat yang sama, Kafka memasuki ruangan dan mengejutkan semua orang. Ternyata sebelumnya, Mina dan para anggotanya yang lain tengah membahas hasil nilai ujian Kafka yang sangat rendah. Namun Hoshino memberitahu mereka jika ia tetap akan menerima Kafka menjadi personil mereka meskipun nilainya paling rendah. Hoshino juga berjanji jika ia sendirilah yang akan melatih Kafka, karena menurutnya Kafka sangatlah spesial. Hoshino merasa ada yang aneh dengan Kafka dan ia akan mencari tahu mengenai siapa Kafka yang sebenarnya. Sementara itu Kikoru sudah berjanji untuk ikut menyembunyikan kekuatan Kafka. Namun jika ia adalah Kaiju yang jahat, maka Kikoru akan langsung menghabisinya. Setelahnya semua anggota pertahanan resmi dilantik, dan mereka kini telah bergabung dengan Mina dan juga yang lainnya. Kafka juga sempat mengatakan kepada Hoshino jika dirinya ingin menjadi wakil kapten, yang mana itu berarti Kafka ingin merebut posisi Hoshino saat ini. Hari ini adalah hari pertama para anggota baru mendapatkan tugas resmi. Mereka diperintahkan untuk melenyapkan semua Yuju yang ada. Kafka juga tentunya ikut dalam misi kali ini. Ia juga membantu para anggota yang lainnya untuk menemukan titik lemah Yuju sehingga mereka lebih mudah dimusnahkan. Sementara itu, saat ini Reno bersama dengan salah satu anggota pertahanan yang bernama Iharu tengah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Keduanya malah berhadapan dengan salah satu Kaiju yang sebelumnya telah menyerang Kikoru. Mereka berusaha untuk memberitahu atasan mereka mengenai berita ini, namun usaha mereka sia-sia. Reno menyuruh Iharu untuk pergi mencari bala bantuan, sedangkan dirinya akan berusaha untuk mengalihkan perhatian Kaiju tersebut. Iharu sangat kagum dengan kekuatan dan daya pikir Reno. Ia berpendapat jika suatu saat nanti Reno bisa menjadi kapten atau seorang wakil kapten pasukan pertahanan. Namun sayangnya Kaiju tersebut tidak membiarkan Iharu pergi. Ia juga memberi peringatan kepada mereka berdua jika siapa saja tidak akan bisa meninggalkan tempat itu dengan selamat. Di sisi lain, saat ini Kikoru datang menemui Kafka.
dan mengatakan jika Reno dan Iharu tengah berhadapan dengan kaiju yang memiliki akal seperti manusia. Karena biasanya kaiju maupun yoyu tidak memiliki akal. Reno dan Iharu tengah mati-matian bertarung dan terus dihajar oleh kaiju itu. Saat ia hendak membunuh keduanya, tiba-tiba Kafka datang dengan wujud kaijunya dan langsung meninju kepala sang kaiju. Kemudian Kafka membawa kedua orang itu ke tempat yang aman. Sementara itu, saat ini Reno kesal karena dirinya sangat lemah sehingga ia tidak bisa mencegah Kafka untuk berubah menyelamatkannya. Kaiju itu tampak tengah memasang kembali bagian kepalanya yang lepas. Ia sangat kesal karena Kafka telah mengganggunya dan berniat untuk mengerahkan semua tenaganya untuk membunuh Kafka. Namun Kafka tak tinggal diam. Dia juga terus menyerang kaiju itu hingga bagian inti kaiju tersebut terlihat. Namun tiba-tiba saja, beberapa pasukan pertahanan melihat mereka berdua dan mengarahkan senjata mereka kepada Kafka dan kaiju itu. Kikoru yang saat ini sedang berada di tempat lain tiba-tiba teringat jika tadi Kafka akan mencari Reno dan akan menyelamatkannya. Hingga ia kemudian mendengar kabar jika saat ini sudah ada dua kaiju di tempat mereka. Namun sialnya, kaiju yang sudah dihajar Kafka tadi malah menghilang. Sebelum pergi, ia juga berjanji jika kelak akan membunuh Kafka dan juga teman-temannya. Saat ini Hoshina memberitahu semua anggota pertahanan untuk menemukan kaiju nomor 8 yang juga tiba-tiba menghilang. Hoshina juga bersumpah jika dia akan memusnahkan kaiju nomor 8 yang tidak lain adalah Kafka. Hoshina akhirnya berhasil menemukan kaiju nomor 8. Mereka terlibat aksi saling serang. Namun kaiju nomor 8 yang tidak lain adalah Kafka terus melarikan diri dan terus menangkis serangan Hoshina. Hal ini tentu saja membuat Hoshina heran. Ia terus menyerang kaiju nomor 8. Hoshina juga merasa jika pertarungan ini sangat tidak asing, karena ia tidak menyadari jika kaiju yang ada di hadapannya adalah anggotanya sendiri. Untungnya Kafka bisa terus menghindari serangan Hoshina dan juga melarikan diri. Hoshina juga melaporkan kepada Mina jika dia telah kehilangan kaiju nomor 8. Sementara itu, saat ini Kafka sudah kembali bergabung dengan Kikoru. Dia sangat menyesal karena tidak berhasil mengalahkan kaiju nomor 9 yang telah mencelakai teman-temannya. Kikoru juga memperingati Kafka untuk tidak harus mengkhawatirkan hal itu, karena dia juga harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Saat ini Mina dan yang lainnya tengah membahas mengenai kemunculan dua kaiju yang misterius tersebut. Mina meminta kepada mereka untuk lebih fokus pada tujuan mereka. Hikaruga memanggil Mina dan juga Hoshina. Ia memberitahu mereka jika kaiju yang menyerang mereka adalah kaiju tipe humanoid, atau yang lebih dikenal dengan nama kaiju nomor 9. Sementara itu, saat ini kaiju nomor 9 yang dimaksud tengah berkeliaran di jalan. Ia mencuri mobil salah satu pengguna jalan lalu melahap pria pemilik kendaraan tersebut. Kaiju tersebut tengah memikirkan cara bagaimana caranya membunuh kaiju nomor 8 yang menurutnya kuat. Di sisi lain, saat ini Kafka, Iharu, Reno, dan Kikoru tengah berdiskusi tentang pertarungan antara kaiju nomor 9 dan kaiju nomor 8 kemarin. Sementara itu di tempat lain, saat ini Kafka bertemu dengan Hoshina. Mereka terlibat dalam obrolan besar, di mana Hoshina mengatakan kepada Kafka jika dirinya sedang berlatih keras agar bisa mengalahkan kaiju nomor 8. Kafka hanya terdiam. Dia takut jika suatu saat nanti rahasianya akan terbongkar dan dia akan mencelakai mereka semua. Sesampainya di rumah, Kafka terus terngiang dengan kata-kata Hoshina dan dia tidak ingin mengecewakannya. Saat Kafka akan memejamkan mata, tiba-tiba saja beberapa meteor jatuh dari beberapa pangkalan. Hokonogi menyampaikan berita tersebut kepada Hoshina. Lantas Hoshina juga menyampaikan berita itu kepada anggota yang lainnya agar bersiap. Ia memerintahkan semua anggota untuk memancing kaiju dan yoyu tersebut ke area pelatihan mereka. Kafka memberitahu Hoshina jika biasanya kaiju tipe Wyvern tidak pergi secara berkelompok. Hingga kemudian Hoshina melihat jika ada kaiju yang bergerak memerintahkan mereka yang tidak lain adalah kaiju nomor 9. Di sisi lain, saat ini Mina dan Hoshina masuk ke dalam ruang bawah tanah tempat penyimpanan senjata mereka. Kali ini Kikoru ikut bersama mereka.
Mina memberikan Kikoru sebuah kapak perang yang dirancang sesuai dengan kekuatan tempur Kikoru. Mina mengatakan jika Kikoru pantas mendapatkan senjata itu karena ia adalah perwira angkatan pertahanan dengan pangkat tertinggi ketiga. Kikoru lantas menggunakan senjata tersebut untuk membasmi semua wyvern yang ada di sana. Ia juga dibantu oleh para anggota yang lainnya. Semua orang terus memperhatikan prestasi Kikoru dan sangat kagum kepadanya. Saat ini semua perwira menyampaikan semua kondisi mereka di medan pertempuran. Banyak yang terluka dan perlu dievakuasi. Hoshina juga saat ini tengah berhadapan dengan Daikaiju yang membuat monster itu sangat terkesan dengan kekuatan Hoshina tersebut. Hingga kemudian Daikaiju tersebut berubah bentuk menjadi semakin besar dan membuat Hoshina kewalahan. Saat ini Hoshina merasa jika tingkat kekuatannya semakin menurun. Ia merasa jika dirinya akan kalah sebentar lagi. Sementara itu senjatanya juga hampir tidak berfungsi. Kemudian ia teringat dengan kata-kata Mina beberapa tahun yang lalu, di mana Mina saat itu mengatakan kepada dirinya jika dia membutuhkan seorang ahli pedang di sisinya, dan orang itu adalah Hoshina. Hoshina sangat mahir dalam menggunakan pedang. Kemudian dia menggunakan senjata andalannya untuk mengalahkan kaiju tersebut yang sontak membuat kaiju itu heran. Kikoru juga sudah tiba di medan pertempuran. Mereka berdua terlibat pertarungan sengit dengan kaiju nomor 9. Di tempat lain, Kafka dan yang lainnya tengah bertarung dan mereka merasa hampir menang. Namun yang tidak mereka ketahui jika saat ini ada sesuatu yang melayang di atas mereka. Hokonogi memberitahu mereka jika saat ini Yoju berkumpul untuk membuat bom bertema Yoju. Kafka yang melihat hal itu menjadi bimbang. Ia tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan semua teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Kafka berlari ke arah Yoju tersebut dan berubah menjadi bentuk kaijunya. Kafka melompat ke udara dan ia kemudian mendorong bom Yoju itu ke arah langit. Ia kemudian jatuh ke tanah. Mina yang melihat itu kemudian memerintahkan semua orang untuk menyiapkan perisai. Sementara itu, bom yang dilempar Kafka tadi akhirnya meledak di udara. Dan saat ini kita bisa melihat Kafka sudah berdiri di hadapan semua orang disertai dengan Mina yang mengarahkan pistolnya ke arah Kafka. Setelah identitas Kafka terbongkar, berita kemudian menyebar hingga sampai ke pusat. Hisao yang merupakan Direktur Jenderal Angkatan Pertahanan dan sekaligus ayah Kikoru tetap bersikeras supaya divisi ketiga menyerahkan Kafka kepada mereka. Meskipun Mina dan yang lainnya masih ingin memastikan DNA kaiju Kafka. Saat ini Kafka di penjara. Mina dan beberapa anggota lainnya ingin datang dan menjemput Kafka dan membawanya ke markas. Semua orang melihat Kafka dan Kafka berpikir jika dia sudah berakhir. Semua orang menyemangati Kafka dan mereka percaya jika Kafka akan segera kembali ke Angkatan Pertahanan untuk bertempur bersama mereka. Semua orang kini merasa kehilangan Kafka. Dan mereka mengatakan jika mereka tetap menerima Kafka walaupun Kafka adalah kaiju sekalipun. Sementara itu, saat ini Kafka tengah menjalani sejumlah pemeriksaan fisik. Kemudian Hisao bertemu dengan Kafka dan memerintahkan beberapa orang untuk melepaskan Kafka. Ia kemudian menembak Kafka lalu mengambil sisa darah Kafka ke tabung. Meski Kafka adalah manusia, Hisao tetap membenci Kafka karena ia sangat benci dengan kaiju. Kafka terus berteriak jika dia bukanlah kaiju. Kemudian Hisao memerintahkan anak buahnya untuk memberinya 2 lengan yang merupakan senjata khusus. Dan perlu diketahui jika lengan-lengan itu terbuat dari beberapa bagian tubuh kaiju nomor 2. Ternyata kaiju nomor 2 sudah dikalahkan oleh Hisao dan mereka kemudian memanfaatkan tubuhnya menjadi senjata. Hal yang sama juga akan terjadi kepada Kafka jika dia terbukti adalah kaiju nomor 8. Hisao terus menyerang Kafka, hingga kemudian Kafka tidak bisa menahan diri lagi. Ia berubah menjadi kaiju dan terus menangkis serangan Hisao. Kafka dan orang-orang yang menyaksikannya merasa ada yang tidak beres dengan tubuh Kafka. Ia seolah merespon serangan Hisao dengan senjata yang terbuat dari potongan tubuh kaiju nomor 2 tersebut. Lalu tiba-tiba saja pikiran Kafka dipengaruhi dengan kaiju kecil yang ada di tubuh Kafka.
Kaiju itu terus mengambil alih tubuh Kafka untuk membunuh Isao yang ada di hadapannya. Namun lagi-lagi Kafka terus melawan keinginan tersebut dan terus membuktikan jika dirinya adalah manusia. Kafka semakin tidak terkontrol. Saat ini dia telah membuat Isao terluka parah. Seseorang juga terus memperingati Isao jika saat ini kekuatan kaiju nomor 8 semakin meningkat drastis. Kikoru sangat khawatir dengan ayahnya. Namun ia bimbang apakah ia harus percaya dengan Kafka atau membantu ayahnya untuk membunuh Kafka. Hingga akhirnya Kikoru terus mempercayai Kafka dan terus meyakinkan ayahnya jika Kafka adalah manusia dan bukanlah kaiju jahat. Kikoru berteriak kepada Kafka dan memohon supaya ia bisa melawan kendali kaiju nomor 8. Namun, sebelum Kafka mencoba untuk melawan keinginan tersebut, tiba-tiba saja kaiju nomor 8 muncul di hadapannya dan kemudian menelannya. Kafka tampak sedang berenang dalam perut kaiju itu. Lalu Kafka tiba-tiba teringat dengan kata-kata Mina jika dia akan selalu menunggunya. Dan sontak saja Kafka langsung kembali dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Hingga tinggal beberapa detik saat kaiju nomor 8 hendak membunuh Isao, tiba-tiba Kafka langsung menjarang dirinya sendiri dan berteriak kepada Isao jika dia adalah Kafka Hibino bukan kaiju nomor 8. Hingga kemudian Kafka jatuh ke tanah. Saat Kafka tengah terkapar, Narumi yang merupakan sekutu Isao hendak membunuh Kafka. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Isao. Isao lalu memanggil petugas medis untuk segera mengevakuasi tubuh Kafka dan membawanya untuk menjalani perawatan. Sementara saat ini Kafka tengah dalam keadaan kritis karena dia telah menyerang jantungnya sendiri. Isao dan beberapa petinggi lainnya memanggil Mina dan bertanya mengenai siapa Kafka yang sebenarnya. Tentu saja Mina menjelaskan siapa Kafka dan mengatakan bagaimana perjuangan Kafka selama ini untuk menjadi anggota pertahanan. Ia juga meminta semua orang agar menilai Kafka bukan dari bentuk fisiknya, melainkan dari hatinya yang sangat memanusiakan orang lain dan ingin selalu melindungi orang lain. Kata-kata Mina ditentang oleh semua petinggi. Namun di sana Isao hanya terdiam dan membiarkan Mina pergi meninggalkan ruangan. Ternyata Isao tidak ingin membunuh Kafka dan tidak ingin dia digunakan sebagai senjata. Ia ingin Kafka hidup dan tetap bergabung dengan anggota pertahanan dan mengendalikan kekuatannya demi keamanan dunia. Saat ini Kafka sudah sadar dari komanya. Ia melihat Isao sudah berada di hadapannya. Isao mengatakan kepada Kafka jika dia ingin Kafka tetap hidup, meskipun Kafka sadar jika dirinya hanya akan digunakan sebagai senjata saja. Namun Kafka tetap bersikeras. Dia akan membuktikan jika dirinya akan tetap sebagai anggota pertahanan dan membuat semua orang mengakuinya. Cerita berakhir dengan kabar jika Kafka akan segera kembali bergabung dengan para anggota pertahanan. Dan berita ini tentunya membuat semua teman-teman Kafka bahagia dan tak sabar bertemu kembali dengan Kafka. Itulah alur cerita anime kaiju nomor 8 yang berhasil kami rangkum. Saksikan cerita anime lainnya pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.